Pada zaman keemasan Islam, abad ke-8 hingga ke-13, sering disebut sebagai salah satu periode paling gemilang dalam sejarah peradaban manusia, terutama pada umat Islam. Pada masa ini, para filsuf Muslim tidak hanya menjadi penjaga ilmu pengetahuan dari Yunani kuno, tetapi juga berhasil memadukan logika Aristoteles dengan prinsip-prinsip keimanan Islam. Hasilnya adalah sebuah sintesis luar biasa yang mengubah wajah filsafat, ilmu pengetahuan, dan spiritualitas dunia. Para filsuf Muslim, seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd, mampu mengharmonisasikan gagasan yang berasal dari dua tradisi berbeda ini. Di video kali ini, kita akan mengupas secara singkat dan padat, rahasia sukses mereka yang telah menjadi inspirasi lintas zaman. Sebagai salah satu filsuf terbesar Yunani kuno, Aristoteles menciptakan sistem logika yang sangat sistematis, terangkum dalam karya-karyanya seperti Organon. Ia mengajarkan pentingnya argumen rasional dan pengamatan empiris dalam memahami alam semesta. Namun, setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, karya-karya Aristoteles hampir terlupakan di Eropa. Beruntung, dunia Islam, yang pada saat itu sedang berada di puncak kejayaannya, mengambil peran penting dalam melestarikan dan mengembangkan gagasan-gagasan Aristoteles. Selama masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, khususnya di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, didirikan Baitul Hikmah di Baghdad. Baitul Hikmah merupakan institusi penting yang menjadi pusat penerjemahan dan penelitian pada masa tersebut. Di Baitul Hikmah, para cendekiawan Muslim bekerja untuk menerjemahkan berbagai teks dari bahasa Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Pusat penerjemahan ini memainkan peran kunci dalam mengalihbahasakan warisan ilmiah dan filsafat kuno ke dalam bahasa Arab, yang kemudian tersebar luas di dunia Islam dan memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran di dunia Islam pada masa itu. Keberadaan Baitul Hikmah di Baghdad tidak hanya memfasilitasi proses penerjemahan, tetapi juga menjadi tempat penelitian, diskusi, dan pertukaran ide di antara para cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini sangat menguntungkan perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, matematika, astronomi, kedokteran, dan berbagai bidang keilmuan lainnya di dunia Islam pada masa itu. Penerjemahan teks-teks klasik dari berbagai budaya dan peradaban ke dalam bahasa Arab di Baitul Hikmah membuka pintu bagi akses yang lebih luas terhadap pengetahuan kuno dan kontribusi besar terhadap kemajuan intelektual di dunia Islam pada masa itu. Upaya ini juga membantu dalam melestarikan dan mengembangkan warisan ilmiah kuno yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Karya-karya Aristoteles, seperti Metafisika dan Etika Nikomakea, diterjemahkan oleh tokoh seperti Hunain ibn Ishaq. Namun, proses ini tidak hanya sekadar alih bahasa. Para filsuf Muslim melakukan interpretasi dan pengembangan, menyesuaikan gagasan Aristoteles dengan nilai-nilai Islam. Al-Kindi, 801 hingga 873 Masehi, adalah salah satu filsuf Muslim pertama yang secara aktif mempelajari dan mengadaptasi logika Aristoteles. Ia dikenal sebagai filsuf Arab dan percaya bahwa filsafat adalah alat penting untuk memahami wahyu ilahi. Salah satu dari banyak kontribusi Al-Kindi adalah keyakinannya bahwa filsafat dan pengetahuan rasional adalah alat yang penting untuk memahami wahyu ilahi dalam Islam. Ia percaya bahwa akal sehat dan logika dapat digunakan untuk merumuskan pemahaman yang lebih dalam terhadap ajaran agama dan wahyu ilahi. Al-Kindi juga dikenal karena karyanya dalam bidang matematika, fisika, metafisika, dan musik.
Dia aktif menulis teks-teks yang membahas berbagai topik, termasuk etika, logika, dan epistemologi. Kontribusinya dalam memperkenalkan pemikiran Aristoteles dan filsafat Yunani ke dunia Islam menjadi landasan penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat di dunia Islam pada masa selanjutnya. Dengan pendekatan yang menggabungkan akal budi dengan keyakinan agama, Al-Kindi dan para filsuf muslim lainnya pada zamannya membuka jalan bagi harmonisasi antara filsafat dan agama dalam tradisi intelektual Islam. Upaya mereka dalam menyatukan warisan intelektual dari berbagai budaya dan peradaban telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran di dunia Islam serta di luarnya. Dalam pandangan Al-Kindi, tidak ada kontradiksi antara akal dan iman. Ia menyatakan bahwa logika Aristoteles dapat digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep dalam Islam, seperti keesaan Tuhan dan keteraturan alam semesta. Pendekatan ini membuka jalan bagi para filsuf muslim lainnya untuk mengeksplorasi harmoni antara rasionalitas dan spiritualitas. Al-Farabi, 872–950 Masehi, seorang filsuf dan ilmuwan muslim terkemuka, memainkan peran penting dalam sejarah pemikiran Islam. Ia tidak hanya mempelajari dan mengadaptasi pemikiran Aristoteles, tetapi juga mengambil langkah lebih jauh dengan menyusun gagasan-gagasan tersebut ke dalam sistem yang lebih terorganisasi dan mengembangkan konsep-konsep baru dengan sentuhan nilai-nilai Islam. Dalam karyanya yang terkenal, Kitab Al-Madinah Al-Fadilah, Al-Farabi mengembangkan konsep etika dan politik Aristoteles dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kerangka pemikirannya. Ia menggabungkan filsafat Yunani klasik dengan ajaran agama untuk merumuskan pandangan baru tentang negara ideal. Al-Farabi juga memandang logika sebagai alat penting untuk mencapai kebijaksanaan dan kebahagiaan tertinggi. Menurut Al-Farabi, kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai melalui pemahaman yang mendalam tentang alam semesta dan hubungan manusia dengan Tuhan. Ia meyakini bahwa pemahaman yang benar tentang alam semesta, moralitas, dan posisi manusia dalam kosmos adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan yang sejati dan kebijaksanaan dalam hidup. Pemikiran Al-Farabi tidak hanya memperkaya tradisi filsafat Islam, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemikiran politik, etika, dan metafisika dalam dunia Islam. Pendekatannya yang harmonis antara filsafat Yunani dan nilai-nilai Islam, membuka jalan bagi pengembangan pemikiran filosofis yang unik dan beragam di dunia Islam pada masa itu, serta memberikan inspirasi bagi generasi filsuf dan cendekiawan Islam yang akan datang. Ibnu Sina, 980–1037 Masehi, yang juga dikenal sebagai Avicenna, adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah filsafat dan ilmu pengetahuan Islam. Beliau tidak hanya menguasai logika Aristoteles, tetapi juga mengembangkannya dengan sangat mendalam dalam konteks keimanan Islam. Salah satu kontribusi paling penting dari Ibnu Sina adalah dalam bidang filsafat dan ilmu kedokteran. Karyanya yang terkenal, Kitab Al-Shifa, The Book of Healing, dan Kitab Al-Hanun fi Al-Tib, The Canon of Medicine, menjadi karya-karya klasik dalam sejarah ilmu kedokteran yang sangat berpengaruh di Eropa dan Timur Tengah. Ibnu Sina tidak hanya menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan teologi Islam, tetapi juga mengembangkan konsep-konsep filsafatnya sendiri, seperti konsep tentang Tuhan, jiwa, dan etika, yang sangat memengaruhi pemikiran filosofis di dunia Islam dan Eropa pada masa itu. Selain itu, Ibnu Sina juga berkontribusi dalam bidang logika, metafisika, matematika, dan astronomi. Pendekatannya yang komprehensif terhadap ilmu pengetahuan dan filsafat,
telah memberikan landasan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran di dunia Islam dan Eropa pada abad pertengahan. Dengan pemikiran yang inovatif dan karyanya yang luas, Ibnu Sina menjadi salah satu tokoh sentral dalam sejarah intelektual dan ilmiah dunia Islam, dan warisannya tetap relevan dan berpengaruh hingga saat ini. Dalam kitab Al-Syifa, kitab penyembuhan, Ibnu Sina menjelaskan hubungan antara Tuhan sebagai wajibul wujud, keberadaan yang niscaya, dengan alam semesta. Konsep ini menunjukkan bagaimana akal dan wahyu dapat bekerja bersama untuk menjelaskan realitas. Selain itu, Ibnu Sina menggunakan pendekatan rasional Aristoteles dalam pengembangan ilmu kedokteran. Karyanya, Al-Hanun fi Etib, Kanun Kedokteran, menjadi buku referensi utama di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Ibnu Rushd, 1126 sampai 1198 Masehi, atau Averroes, dikenal sebagai penafsir utama Aristoteles di dunia Islam dan Eropa. Ia menulis komentar-komentar rinci tentang karya Aristoteles, yang membantu menghidupkan kembali filsafat Yunani di Eropa pada abad pertengahan. Ibnu Rushd juga terkenal karena keberaniannya membela filsafat dari kritik yang dilontarkan oleh Al-Ghazali dalam Tahafut Al-Falasifah, Kerancuan Filsafat. Dalam jawabannya, Tahafut et-Tahafut, Kerancuan-Kerancuan, Ibnu Rushd menegaskan bahwa filsafat dan agama tidak saling bertentangan. Ibnu Rushd terkenal karena karya-karyanya yang berfokus pada penafsiran rinci terhadap karya-karya Aristoteles. Komentar-komentar filosofis yang ditulisnya membantu menghidupkan kembali filsafat Yunani klasik di Eropa pada abad pertengahan dan berpengaruh dalam perkembangan pemikiran di masa itu. Salah satu momen penting dalam sejarah pemikiran Islam adalah perdebatan antara Ibnu Rushd dan Al-Ghazali terkait hubungan antara filsafat dan agama. Al-Ghazali dalam karyanya, Tahafut Al-Falasifah, Kerancuan Filsafat, mengkritik filsafat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Ibnu Rushd menanggapi kritik tersebut dalam karyanya, Tahafut et-Tahafut, Kerancuan-Kerancuan, dengan menegaskan bahwa filsafat dan agama sejatinya tidak saling bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi. Pendapat Ibnu Rushd tentang hubungan antara filsafat dan agama menjadi salah satu kontribusi pentingnya dalam sejarah pemikiran. Beliau mengusulkan bahwa akal budi dan wahyu adalah dua sumber pengetahuan yang berbeda namun tidak bertentangan, dan bahwa keduanya dapat digunakan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta dan penciptanya. Dengan pandangannya yang mendalam dan karyanya yang luas, Ibnu Rushd memainkan peran penting dalam pengembangan filsafat, ilmu pengetahuan, dan pemikiran di dunia Islam dan Eropa pada abad pertengahan, serta memberikan kontribusi yang berharga bagi harmonisasi antara filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan. Kesuksesan filsuf Muslim dalam memadukan logika Aristoteles dengan keimanan Islam terletak pada kemampuan mereka untuk melihat keduanya sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Akal digunakan untuk memahami wahyu, sedangkan wahyu memberikan panduan moral dan spiritual bagi penggunaan akal. Pendekatan ini memungkinkan para filsuf Muslim untuk tidak hanya melestarikan gagasan Aristoteles, tetapi juga mengembangkannya sesuai dengan konteks budaya dan religius mereka. Hasil kerja para filsuf Muslim tidak hanya membentuk pemikiran dunia Islam tetapi juga memengaruhi peradaban Barat. Karya-karya mereka menjadi jembatan penting yang menghubungkan filsafat Yunani dengan Renaissance Eropa. Bahkan hingga hari ini, pendekatan harmonis yang mereka gunakan tetap relevan. Di tengah tantangan modernitas dan pluralitas budaya, pendekatan integratif ini dapat menjadi inspirasi untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berbasis pengetahuan.
Rahasia sukses filsuf Muslim dalam memadukan logika Aristoteles dengan keimanan Islam adalah bukti bahwa dialog antara tradisi intelektual yang berbeda dapat menghasilkan inovasi yang luar biasa. Dengan semangat keterbukaan dan integrasi, mereka menciptakan warisan yang terus menginspirasi dunia hingga kini.